Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali azwajihi wa dzurriyyatihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul kembali dalam bingkai ngaji untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, pengetahuan kita, agar kita kelak di hadapan Allah menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Kita syukuri dengan meningkatkan banyak hal, diantaranya meningkatkan ibadah kita yang mahdzah atau ghairu mahdzah, meningkatkan hubungan kita lebih baik kepada sesamanya, meningkatkan dalam berkomunikasi dengan sesamanya, juga dalam banyak hal yang baik-baik, bagian dari syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kepada kita. Yang kedua adalah kita bermohon kepada Allah semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan bulan lalu atau sebulan yang lalu kita membahas tentang wajibnya mandi, ya. Maka kalau ada wajib ada sunnah. Ini sudah timpalannya. Maka pagi ini kita akan membahas tentang apa saja yang disunahkan ketika kita mandi. Sama-sama mandi menjadi beda itu karena pengetahuan kita. Tapi kalau kita nggak punya pengetahuan agama, mandinya sama, bersihnya sama, ya. Tetapi nilai di hadapan Allah berbeda. Maka itulah bedanya orang ngaji sama orang nggak ngaji. Kalau orang nggak ngaji, belum mandi saja semata bahwa mandi itu hanya menghilangkan bau badan, gitu kan. Mandi itu supaya kita itu bersih. Maka akan menjadi beda jika kita sama-sama mandi, bersihnya dapat, bau badannya hilang juga dapat, tetapi nilai ibadah di hadapan Allah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunnah, dan disunahkan lil ghusli, pada saat mandi atau untuk mandi, al wajib, yang wajib, wal mandub, yang sunnah, tasmiyatu, itu baca bismillah awalahu, pada awal mandi. Minimal kita mau mandi itu bismillah. Selalu bismillah nggak Pak? Belum tentu kan. Belum tentu. Ini kita jujur saja. Saya pun sering terjadi seperti itu. Kapan? Kalau buru ditunggu temennya mau pergi, ingat bismillah nggak? Belum tentu. Hah? Nah ini bedanya Pak. Kadang-kadang yang dicari yang pasti sabun itu, kemudian sikat gigi, sampo. Padahal sampo, sikat gigi, sabun itu punya siapa? Punya kita lantaran Allah kasih rezeki kita dan bisa beli toh. Longkon bismillah kira gelem. Nah ini nih. Makanya disunahkan, nggak wajib ini. Hidup ini jangan kalkulasi banget. Kalau wajib harus, kalau nggak wajib berarti kalau perlu nggak gitu. Orang yang konsekuen terhadap ajaran Allah itu wajib ataupun sunnah seakan tiada wajibnya dalam pelaksanaannya. Kalau hukumnya tetap berbeda, tetapi pelaksanaannya kita harus sama-sama lakukan.
Seakan-akan wajib dan sunnah ya sekali yang wajib dua-duanya. Seakan-akan. Tapi kalau ditelisik hukumnya tetap aja wajib-wajib sunnah-sunnah. Jadi diperintahkan kita membaca basmalah. Dan bismillahnya yang berbeda ya Pak. Bismillahnya kan bismillahnya bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Gitu. Rahman itu artinya Allah kasih kita rezeki. Rahman tuh Allah kasih kita sehat bisa mandi tanpa air panas. Rahman tuh. Makanya ya Allah, dengan sifat Rahmanmu saya bisa mandi tanpa air hangat. Ya Allah, dengan sifat Rahmanmu saya bisa mandi tanpa harus dibatasi. Kan ada orang yang mandinya batas ini saja, karena kalau dari batas ini batas ini nanti jadi bahaya, ada yang begitu. Mandi separoh namanya ya. Makanya diperintahkan untuk baca bismillah sebagai bukti kita pengakuan apa yang kita nikmati itu adalah bagian rahman dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenapa saya harus sampaikan bismillahnya harus diresepi dalam hati ya. Bismillah itu kadang orang mau berbuat belum tentu benar bismillah, ada begitu. Kalau Bapak dulu waktu zaman naik angkot, orang semua bismillah bisa jadi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ibadah sekalipun bismillah kadang kamu bismillahirrahmanirrahim. Maka yang membedakan kita bismillahnya datangkan hati kita bahwa ya Allah, Engkau telah memberi kami hal yang banyak sebagai bentuk rahmanmu itu. Makanya kata Rasulullah, kullu amrin dzibalin, ini dzibalinnya ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Perbuatan yang baik. Jadi kalau mau ngambil sendal orang nggak usah bismillah. Ya. Kalau mau mencatat hal yang tidak pasti, ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Enggak penting itu. Nikmat Allah yang mana yang salah, ya kan? Makanya dalilnya kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Setiap sesuatu yang baik kemudian tidak didahului bismillah, maka putus rahmah Allah. Ini rahmahnya. Kasih sayang Allah kepada kita putus. Karena apa? Karena kita nggak merasa bahwa yang diberi ini tidak darinya gitu. Sehingga nggak perlu bismillah, kira-kira gitu kan? Nah, makanya bismillah sebagai bentuk pernyataan, pengakuan secara tulus apa yang kita terima, apa yang kita nikmati adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mandi yo nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita di rumah sakit boleh mandi, boleh tidak. Kalau kondisi tertentu nggak boleh mandi. Setua kita nih pagi-pagi masih mandi ya. Alhamdulillah dikasih kenikmatan. Awaluhu. Kemudian wa izalatu qazarin, dan harus menghilangkan reget, bahasa Indonesia bahasa Indonesianya kotoran lah ya. Reget itu kotoran ya Pak ya. Wa izalatu qazarin, dan disunahkan untuk menghilangkan kotoran. Wa izalatu qazarin tohirin, disunahkan menghilangkan kotoran yang suci. Apa di sini? Saya membaca kitab ini Pak. Jadi kamaniyin, kayak sperma itu kelihatannya kotor ya, tetapi tidak najis gitu. Cuma yang menjijikan gitu. Wa mukhatin, dan liur. Nah, liur ini termasuk yang tidak najis. Tapi kalau kita ini tidur pakai bantal dengan tidak pakai bantal beda. Kalau pakai bantal kemudian kita ngiler, itu air liurnya atau
Tapi kalau glosor gitu kan kemungkinan yang di dalam keluar gitu ya. Berbeda itu. Wa najasin kamadhiyin. Kemudian kayak madhi ya. Madhi kemarin kita sudah jelaskan berulang-ulang. Memang pasalnya ini yang dibahas juga masih itu. Cuma hukumnya sunnah dan wajib. Madhi ya. Madhi itu madhi, madhi. Madhi ya. Kamadhiyin. Kayak misalkan orang apa namanya capean gitu kan keluar ya itu. Nah itu najis, jadi dibersihkan dulu tuh. Sebelum kita mandi dibersihkan dulu. Wa in kafalahuma ghuslatun wahidah, sekalipun misalkan sekali aja disiram selesai gitu, ghuslah wahidah, maka tetap dibersihkan dulu. Maksudnya ringan gitu misalnya. Wa ayyabula man anzala qabla ayyagtasila liyakhruja ma baqiya bimajruhu wa ayyabula man anzala qabla ayyagtasila. Maka sunnah untuk apa namanya wa ayyabula kencing ya. Wa ayyabula man anzala qabla ayyagtasila. Sunnah untuk kencing lebih dahulu bagi orang yang mengeluarkan mani sebelum mandi, supaya mani yang tersisa ikut keluar. Jadi sebelum mandi, kemudian kita telah ikhrajul mani atau kharajal mani, maka diperintahkan untuk membersihkan semua itu. Ya, bersama apa? Bersama kencing, maka diperintahkan pipis dulu. Biasanya pipis itu kan datang belakangan, maka dia akan mendorong sisa-sisa yang ada, yang ngeruntel gitu ya, misalkan kecil, maka didorong, maka dia akan keluar. Supaya apa? Liyakhruja ma baqiya, sesuatu yang sisa-sisa, yang mampir-mampir di pinggiran-pinggiran barangkali, maka akan hilang bimajroha, pada tempat mengalirnya itu. Jadi sekali lagi untuk pipis dulu supaya tersisa ikut keluar dari tempat lewatnya air kencing itu. Ya itulah maksudnya. Baik, lanjut. Terus apa lagi? Wa madmadotun, artinya wa ba'da izalatil qadar, setelah kita menghilangkan kotoran-kotoran yang ada, maka madmadah itu kumur-kumur ya bahasa Indonesianya. Kita diperintahkan kumur-kumur gitu. Untuk apa? Untuk apa yang ada di dalam itu kita keluar. Wastinsyaku, kemudian kita istinsyak gitu. Bukan dalam posisi wudu ya, tapi sebelumnya kita madmadah dulu, kemudian istinsyak, summa wudu'un, kemudian wudu. Kamilan, wudunya yang sempurna. Kenapa demikian? Lil ittiba', karena mengikuti Rasulullah SAW. Rawahu Syekhoni, hadis yang menyampaikan terkait dengan diperintahkannya atau disunahkannya wudu ini diriwayatkan oleh Syekhoni Bukhari wa Muslimun. Nah, wa yusanu dan disunahkan lahu istishabuhu ilal farah. Wa yusanu dan disunahkan lahu bagi orang yang wudu istishabuhu ilal farah, untuk senantiasa dalam kondisi suci sampai rampung. Ya. Makanya wudu kemudian mandi ya. Permasalahannya hatta lau ahdasa, sehingga lamun tah berhadas di tengah-tengah gitu. Sunnalahu i'adatuhu, maka diperintahkan untuk mengulang kembali, maksudnya wudu lagi gitu loh. Nah, terlepas dari ada sebagian juga yang berpendapat berbeda, tetapi ketika kita mengikuti bahwa wudu sebelum mandi, maka jika di tengah batal, maka diperintahkan untuk mandi, untuk wudu lagi. Walau tawaddoa, kalau toh ada seseorang wudu asna al-ghusli, di tengah-tengahnya mandi,
au ba'dahu, atau setelahnya mandi baru ingat wudhu. Hukumnya bagaimana? Kan yang diperintahkan awal ya, awal wudhu. Nah, walau tawaddu asna al-ghusl, kalau ada orang wudhunya di tengah-tengah mandi baru ingat tuh, au ba'dahu, atau sesudahnya, oh ya tadi nggak wudhu ya, maka hasola lahu as-sunnati, hasola maka berhasil lahu bagi orang yang wudhu di tengah ataupun di akhir, aslus sunnati, asal kesunnahnya dapat. Jadi nggak hitung-hitungan banget kan ya Pak. Ya Allah, luar biasa itu. Kalau sampean dijadwalkan yang awal dapat uang, kemudian tengah-tengah kita baru datang, kemungkinan dapat nggak? Bisa jadi kan janjinya tadi udah lewat lah waktunya kan. Apalagi akhir udah bubar, udah datang, mana bagian saya gitu. Bapak suruh datang jam berapa? Jam 7, sekarang jam 10, ya nggak ada. Bisa begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Artinya datang di tengah dan di akhir pun kalau memang dia dalam kondisi lali atau lupa, tetap aslus sunnahnya dapat. Walakinil afdalu, tetapi yang utama taqdimuhu, mendahulukannya. Yang utama gitu. Wa yukrahu, dan dimakruhkan tarkuhu, untuk meninggalkannya. Makruh itu ya kalau ditinggalkan kurang bagus ya, yang bagus tetap dilakukannya. Walau ahdasa, apabila seseorang itu berhadas ba'da irtifa'i janabatin a'dha'il wudu, setelah rampungnya jinabah dari anggota-anggota wudu, lazimahu al wudu, maka diwajibkan baginya untuk wudu murattaban, yang ditertibkan biniyah, dengan niat. Jika ada orang berhadas setelah jinabah rampung ya, udah rampung jinabahnya itu, kemudian berhadas, maka tentu kita harus berwudu lagi ya, bukan dalam proses jinabah loh ya Pak. Kita sudah mandi, udah rampung nih, kemudian kita batal, ya pasti otomatis sudah include ke yang tadi, kita harus tetap wudu lagi. Fata'ahudu mu'atifin, disunahkan untuk memperhatikan lipatan-lipatan tubuhnya ya. Kal uzuni, kayak dene, seperti ini nih, seperti apa namanya, telinga ya. Telinga itu kan ada yang mentil, apa namanya, kecil ini loh, bunga telinga itu ya. Nah, ini kemudian lipatan-lipatannya. Telinga kita nggak sama loh Pak. Ada yang telinganya meretut gini-gini, ada kan. Nah, macam-macam lah, kita nggak usah terlalu panjang. Jadi nanti ada yang kebetulan pas gitu. Intinya jika ada lipatan-lipatan di dalam telinga ini pun disunahkan untuk korek-korek gitu ya, supaya apa? Supaya lancar nanti proses mandinya menjadi dapat sunnah gitu ya. Lipatan-lipatan seperti telinga. Kemudian wal ibti, dan ketiak. Nah, ketiak ini biasanya kan ada lipat-lipat pula kan ya. Kalau orang yang kayak saya pas-pasan lah, karena nggak kurus, nggak gemuk gitu. Nah, tapi maaf, kalau orang gemuk biasanya kan lipatnya sampai item-item ya, tengahnya ada garis-garis gitu. Kalau gini tuh garis-garisnya nggak keluar, tapi kalau gini keluar nggak? Apalagi ditambah dengan rambut, misalkan ya, rambut ketiak ada yang kasif, ada yang gembel, ada yang lebat dan tidak. Maka terlebih kepada yang lebat harus walaupun tidak harus dipelelengi banget, udah rata belum, nggak usah gitu ah, yang penting zohirnya wasurroti ya, apa namanya, wasurroti, lipatan bang ketiak besar, kemudian pusar ya. Tapi jangan terlalu bersih ya. Saya pernah itu ternyata sakit itu ya. Di pusar kita itu kan suka ada item-itemnya Pak ya. Item-item kecil itu ternyata tanda itu. Kalau kita bersihkan lebih, sakit kita. Maka akan sampai ke dalamnya itu. Iya, coba perhatikan nanti kalau mandi. Makanya cukuplah diairkannya, jangan sampai yang kecil-kecil yang di dalam itu dibersih-bersih, nggak usah itu. Itu kan nggak najis ya, yang zuhir-zuhir saja.
Karena kalau terlalu dalam, saya pernah gitu, saya bersihkan, ternyata malah lecet, malah bahaya gitu. Kan nggak ada tulangnya itu ya, nggak ada tulangnya, dan itu masih lubangnya ke dalam masih itu loh Pak, masih tipis nyambung. Kalau nggak percaya nanti Bapak mandi, kemudian itu yang hitam-hitam bersihin, habis itu sakit. Ya Allah. Tapi kok kuat ya, berpuluh-puluh tahun ya. Baik. Wal ibti wasurah wal mauqufi wa mahallu sakin. Kemudian saluran air mata, daerah-daerah yang sobek. Saluran air mata, ini ya. Insya Allah. Maksudnya gini, sampai segininya loh Pak, sunahnya mandi Pak. Sama kalau mandi jangan gitu, kayak gini. Nah, lepas sono ciloe pas ya. Tapi kalau enggak ya minimal nggak usah orang belek. Orang itu kalau bangun tidur pasti kan endapannya ada tuh. Ada yang rembes lah bahasa Jawanya itu, rembes itu. Ah, bersihin dulu tuh. Bukan beres Pak, rembes. Baik, itu dibersihkan dulu ya. Apalagi daerah-daerah yang sobek, wa mahallu sakin, dan daerah yang sobek. Maksudnya sampean kebeler misalkan, kebeler itu apa ya? Kesilet, kena silet gitu misalkan, ataupun kena garukan kita nyetandar motor, macem-macem lah. Kan kadang suka robek-robek gitu kan. Ya begitu. Nah, itu juga dibersihkan gitu. Karena robek itu kan nggak halus. Nggak halus itu biasanya buat tempat ya sarang-sarang kotoran kan, mau debu ataupun coba saja sampean tangannya ada yang robek, kena apa, terus ngecat, pasti yang di situ lebih banyak. Karena dibersihnya susah. Nah, itu perlu dibersihkan. Kalau yang terjadi di cat, kalau dibersihkan menjadi luka, ya nggak usah. Ya, jadi tidak pernah agama itu menyusahkannya. Jadi selagi tidak sakit, tetap harus dibersihkan gitu ya. Kalau cat biasanya karena dia menghalangi wudhu ya. Kalau kondisinya tidak dalam kondisi yang bahaya, dibersihkan secara perlahan. Tapi kalau dalam kondisi misalkan ada koreng gede, tengahnya ada catnya nempel, itu nggak usah. Daripada catnya hilang, sakitnya nambah. Wa ta'ahudu usuli sya'rin ya. Dan memperhatikan akar-akar rambut. Ini bicara sunnah berarti bicara yang kadang menurut kita nggak penting, tapi Rasul lakukan itu. Nah, ini kan ada tempat-tempat rambut ya, dasar-dasarnya rambut, itu semua digosok-gosok dulu. Supaya apa? Supaya nanti air mengalirnya itu akan sempurna. Namanya wa ta'ahudu usuli sya'rin, dan kemudian memperhatikan akar-akar rambut. Summa ghuslu ra'sin bil idofati ba'da takhlilihi. Nah, baru kemudian nih, setelah itu semua sudah, kemudian setelah itu diguyur dengan air setelah disela-sela jika ia punya rambut. Misinya apa atau tujuannya akan dicapai? Kok seribet itu? Supaya summa ghuslu ra'sin bil idofati ba'da takhlilihi. Kemudian air diguyurkan ke dalam tubuh kita ini setelah kita berbagai hal yang kita telah lakukan tadi. Ya, tahlil itu artinya itu menyela-nyela gitu. Ingkana alaihi sya'run, jika orang itu ada rambutnya. Karena mandi kan mengalirkan air. Nah, supaya aliran air itu lancar, maka hal-hal yang menghalanginya dibersihkan dulu gitu kan. Kalau hari Ahad biasanya kan ada kerja bakti salah satu solokan. Misinya apa? Yus biar nanti air yang akan lewat tidak mengganggu kanan kiri menjadi rusak, maka dibersihkan. Maka orang mandi juga seperti itu. Supaya nanti pas begitu mandi sempurna hasilnya. Wala yatayamuna fihi li ghairi aqta'i.
Dan tidak ada kesunahan mendahulukan kepala kanan bagi selain orang yang tangannya terpotong misalkan. Walayatanamunu fihi li ghairi aqta'ah. Jadi sampai di sini ya kita membahasnya ya. Orang tangannya potong, Pak. Mendahulukan kanan, mendahulukan kiri itu kan karena tangannya tuh. Nah, kalau tangannya nggak ada kanan, nggak ada kiri, maka tidak disunahkan harus kanan atau kiri. Tangannya kan serawono kan, berarti yang ada saja. Saya ulangi, dan tidak ada kesunahan mendahulukan kepala kanan bagi seseorang yang tangannya terpotong. Artinya kalau memang pakai tangan ya, tapi sekarang kan pakai itu ya, jadi terus kanan kirinya kepala yang mana? Bagian kanan bagian kiri, ya maksudnya kanan kiri itu anggota yang double. Telinga berapa? Tangan dan seterusnya yang double. Kalau kepala berapa? Bisa usah kanan kiri, orang usah miring-miring loh. Karena naming siji. Ya. Lanjut. Summa ghuslu syakin aymana summa aisaro. Ya. Setelah itu membasuh anggota badan yang kanan, disusul yang kiri, dan menggosok-gosokkan anggota badan yang terjangkau oleh tangannya. Ya, sebagai upaya keluar dari perselisihan ulama yang mewajibkannya. Jadi gini, apa namanya? Setelah itu membasuh anggota badan yang kanan dulu, disusul yang kiri, dan menggosok-gosokkan badan yang terjangkau oleh tangannya. Yang tidak terjangkau oleh tangannya, ya tidak perlu kita harus memaksakannya. Ya, senyampainya tangan. Nanti akan tanya lagi, lilit tangannya misalkan nggak bisa begini karena yang lain bagaimana gitu. Nanti mau nanya gitu ya. Jadi intinya apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita sulit tidak perlu dipaksakan. Kalau alat bantu semonggonan, yang penting bisa. Lanjut. Nanti pertanyaannya kumpulkan dulu ya belakangan. Wa taslisu li ghusli jami'il badan. Kemudian selanjutnya sunnah untuk meniga kalikan dalam membasuh seluruh tubuhnya. Wa taslisun, dan sunnah meniga kali, mengulang 3 kali. Li ghusli jami'il badan, bagi orang yang mandi semua badan. 3 kali itu maksudnya apa coba? Maksimalisasi. Tapi Rasulullah lakukan itu 3 kali, 3 kali. Nanti akan dibahas 3 kalinya yang pakai air di atas, pakai sahur gimana? Ya, disiram, balikin lagi. Wadulku, kemudian kita disunahkan untuk apa namanya? Tadi menggosok-gosok, watasmiyatu, dan bismillah, wa dzikru akibahu, dan kemudian disunahkan zikir setelahnya. Jadi orang habis mandi saja disunahkan zikir ya. Ya Allah. Jarang ya Pak ya? Jarang. Yang biasa kita lakukan biasanya setelah wudhu ya. Setelah wudhu. Ya zikir apa saja lah. Alhamdulillah saya bisa mandi itu zikir tuh. Zikir tanya ingat kepada Allah gitu. Wa yahsulu fi raqidin, dianggap berhasil jika kita dalam kondisi air tergenang. Bitaharruki jami'il badan, dengan menggerak-gerakkan semua badan salasan 3 kali. Maksudnya gini Pak, sampai di kolam renang itu kan airnya diem, ataupun yang bergerak kan atasnya tuh karena rotasi air yang dikeluarkan airnya itu. 3 kali itu perlu diangkat ke atas terus dicelumin lagi, nggak usah. Kita suruh menggerak-gerakin aja itu namanya 3 kali. Manjat dulu kan lama tuh, tinggal pokoknya gerak ping telu gitu. Nah itu namanya udah 3 kali. Jadi udah disediain Pak, jadi nggak usah naik dulu, nggak usah kesuwen. Ya, saya kadang kalau bahasa kita suka
hal yang tadi enggak saya pikirkan kan kebatas ya. Oh gitu ya. Saya ingat lagi gitu. Makanya terima kasih saya diamanahi untuk baca-baca ini. Ya fikih itu perubahan ya, jadi analisis gitu. Saya ulangi ya, wa yasru dan berhasil kesunahannya 3 kali maksudnya firokitin di dalam kondisi ain yang terrokit yang jim gitu ya. Kita haruki jami'il badan dengan cukup menggerak-gerakkan badan salatan 3 kali, tang 3 kali. Wa ilam yangkul qadamaihi ila mautiin akhor. Sekalipun misalkan kedua telapaknya tidak sampai pindah ke tempat lain. Maksudnya gini loh Pak. Gini nih. Nah, ini 3 kali itu cukup tuh. Jadi kan nggak usah pindah ke sini gitu. Maaf ya. Ini biar jelas nih. Jadi kayak gitu. Baik. Siapa yang mengatakan alal aujuhi menurut pendapat yang lebih bisa dijadikan hujjah. Hujjah itu satu, kalau aujuh berarti sesuatu yang boleh dipegang sebagai hujjah yang paling kuat gitu. Lanjut ya. Ini dikumpul ini. Itu nggak dihitung tadi ya, yang keberapa. Udahlah lanjut aja deh. Wastiqbalu dan madhab menghadap lil kiblati kepada kiblah wa muwalatun dan terus menerus. Oh gitu ya. Jadi ketika kita mandi itu disunahkan mandi itu menghadap ke kiblat. Disunahkan menghadap ke kiblat. Nanti akan muncul lagi nih, waduh, kamar mandi saya madepnya ke sana gitu. Ini udah saya ya. Kira-kira Pak Haji udah nyiapin itu tuh. Makanya itu kan ada shower tuh bisa dipindah-pindah ya. Terus pokoknya misalkan airnya sepinter-pinter lah. Saya harus berdiri nih, kayaknya nggak puas saya. Ini kamar mandi, showernya di sini. Kan pas toh? Balik kene. Nah, makanya diambillah itu ini. Oke, nah. Kenapa diarahkan ke sana? Bagian dari tanda keibadahan kan ke sana kan. Makanya disunahkan. Bisa pinter-pinter lah Pak. Nanti tanya jangan neko-neko Pak. Allahu Rabbi. Wastiqbalu lil qiblah wa muwalah. Ya. Dan mandi itu jangan sepotong-sepotong, walaupun boleh. Nah, kalau wudhu misalkan nih, sampai wudhu di sini mukanya, terus rumahnya deket, ntar kakinya di sana boleh. Asal jangan sampai kering ya batasannya itu. Tapi yo rapi, sing apik niku mualah terus menerus. Runtut gitu loh. Minumnya di sini. Ya, sarapannya di kantor, ntar pulang lagi buang air besar lah, yo kan nggak lucu. Sing enak ya seret searah. Watartu takallumin bila hajatin. Watarku takallumin dan meninggalkan ngomong dan meninggalkan berkata bila hajatin jika tanpa hajat. Ayo. Kalau mandi mbok yo jangan aku masih seperti yang dulu. Kalau mandi loh. Api warai Pak. Ya Allah. Nah, dan itu dulu saya begitu waktu masih remaja gitu kan ya. Ya Allah, apa yang ada di hati keluar dalam mandi. Enggak sunnah, enggak dosa sih, tapi ya sing apik jangan gitu loh. Jadi mandi ya khusuk, ya Allah. Saya membersihkan badan ini ya melakukan apa yang Engkau perintahkan melalui Rasulnya gitu. Jadi jangan macam-macam. Mandi sambil nyanyi, kenceng lagi. Ya, itu tidak sedikit. Ya. Kita semua punya tetangga, kadang-kadang tetangga nyanyinya kedengeran kita, udah ada temboknya sebelah kan ya. Nah, ada juga yang gitu. Nah, berarti belum ngaji sunahnya ya. Wah, watartu takalamin bila hajatin, kecuali ada hajat. Pak, kompornya meleduk. Terus diem aja, enggak no. Bila hajatin. Jadi kalau ada hajat tertentu, yus dijawabin. Nah,
Jadi urgensi masalah tetap didahulukan daripada anaknya kena pisau terus lagi mandi diem, dipanggil diem, enggak gitu. Ya, jadi tetap bila hajatin jika memang tidak ada hajat. Watan sifun bila uzrin, dan meninggalkan ngelap kalau tanpa uzur. Ngelap lo ngelap. Nah, ini nanti pasti nanya lagi nih. Jadi katanya seiring air itu mengalir, maka seiring pula ke dosa-dosa yang ada akan dihilangkan karenanya setelah wudhu toh. Terus dilap boleh nggak? Nah ini kan masalah toh. Ini dijalin bila uzrin. Sampean menganggap uzur nggak? Menganggap hal yang penting tidak? Kalau misalkan dilap atau tidak gitu. Kalau misalkan memang tanpa dielap yo lama sementara gentian dan sebagainya, dan nanti anduk nggak laku ya. Akhirnya pakai anduk boleh? Boleh saja. Artinya watan sifun bila uzrin, jika tidak ada uzur maka disunahkan untuk tidak ngelap biar tidak mengalir. Atau di kamar mandinya biar lama gitu, biar pergi, ya enggak gitu, ditunggu anaknya tuh. Lama juga ya, masih satu pasal biar selesai. Selanjutnya watusannu asyhadatanil mutaqaddimatani fil wudu'i, disunahkan membaca 2 kalimat syahadat setelah mandi. Ayo, setelah mandi baca syahadat tuh, yura tuh langsung melayu tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya apa? Setelah mandi kita akan tetap kembali bahwa bersyukur mengingat Allah itu bagian dari yang disunahkan. Wudusannu asyhadatanil mutaqaddimatani fil wudu'. Ya. Disunahkan membaca 2 kalimat syahadat setelah mandi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab wudu. Ma'ahuma akibal husni, beserta doa-doanya. Ya Allah, ya. Wa alla yagtasil li janabatin aw ghairiha, disunahkan untuk tidak mandi junub atau selainnya seperti halnya wudu, fi ma'in raqitin, pada air yang tergenang, lam yastabhir, ya. Air yang diam selama tidak berjumlah yang banyak. Contohnya seperti halnya mata air yang tidak mengalir. Min ghairi jarin. Kanabi'in min ainin ghairi jarin, seperti air yang oke. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk jinabah ataupun wudhu pada air yang menggenang, yang airnya nggak banyak. Tidak boleh wudhu bagaimana? Tidak boleh mandi air yang kecil yang tidak diketahui tidak diketahui. Kalau tohir mutohir misalkan kayak air ngerucuk itu, tapi caranya juga harus kalau caranya kita masuk ke situ tidak bisa seperti tadi air yang rokit, air yang diam. Tetapi kan banyak, dia boleh di dalamnya itu, kayak tadi kan kalau merenang, kalau yang kecil-kecil. Tinggal 2 lagi masalah nih, far'un, permasalahan. Lawi khtasalali janabatin wa nahwu jum'atin biniyatihima hasola gitu di atasnya. Lawi khtasala, jika ada seseorang mandili janabatin untuk mandi jinabah, wa nahwu jum'atin, atau sepadanya mandi Jumat, biniyatihima, niat dua-duanya nih, ya jinabah ya. Bagaimana hukumnya? Hasola, maka hasillah dua-duanya. Jadi mandi janabah kemudian sekaligus misalkan pas Jumatan ya, sekali mandi dapat 2. Sekali mandi dapat 2. Kayak itu ya, beli 1 dapat 2 gitu. Iya kan? Ada kan? Padahal harganya dinaikin dulu. Wa in kana afdalu infiradu kulli bi ghuslin. Nah, tapi wa in kana al afdalu, tetapi yang lebih utama infiradu kulli bi ghuslin. Masing-masing sendiri.
pengen cepet aja, tapi boleh hasil dua-duanya. Kalau afdol itu kan lebih baik, begitu maksudnya. Terpaksanya boleh, tetapi yang lebih baik wa in kana al afdal infiradu kulli bi ghuslin. Auli ahadihima hasala faqat. Maka keduanya dapat dihasilkan. Tetapi walaupun yang utama adalah menyendirikan setiap satu mandi atau berniat salah satunya, maka yang hasil hanya satu saja. Gini maksudnya, mandi wajib, mandi Jumat. Sekali niat, niatnya dua, mandinya satu, boleh. Ya. Tetapi jika sendiri-sendiri itu lebih utama. Maka jika niatnya sendiri, yang lain dapat enggak? Ya enggak. Karena niatnya sendiri, yang satu dapat satu, yang satu dapat satu. Tapi kalau niat ditambah dua-duanya, maka dua-duanya pun berhasil. Walau ahdatsa, jika ada orang berhadas, summa ajnaba, kemudian junub, kafal ghuslun wahidin. Nih, jika ada orang berhadas, kemudian dia junub, kafal ghusla wahidin, maka dia cukup dengan satu niatan. Nah, yang Bapak kemarin tanyakan Pak Haji itu, ya. Tapi ya itu ada dua versi, nggak apa-apa, dua-duanya benar. Walau ahdatsa, jika ada orang berhadas, summa ajnaba, kemudian junub, kafa, maka cukup ghuslun wahidun, mandi satu saja. Wa ilam yanwi ma'ahu al-wudu wala rattaba atuhu. Ya. Dan tidaklah ada hukum tertib di antara anggota-anggotanya. Maksudnya gini, ya. Maka cukuplah melakukan satu mandi walaupun ia tidak berniat wudu. Beserta mandi itu, dan tidaklah ada hukum tertib di antara anggota-anggotanya. Yang terakhir, Faraun. Yusannu disunahkan li junubin, bagi orang yang junub, wa haidin, dan orang yang haid, wa nufasaun, dan orang yang nifas, ba'da ing kita idamniha, setelah terputuslah damnya itu atau darahnya, ghuslu farjin, untuk membersihkan farjinya, wa wudu'in linaumin, dan wudu karena tidur, wa aklin, dan makan, wa syurbin, dan minum. Wa yukrihu fi'lu syai'in min dzalika bila wudu'in. Dimakruhkan mengerjakan sesuatu itu tanpa dengan wudu. Jadi disunahkan bagi seorang yang junub, haid, dan nifas setelah berhenti darahnya untuk membasuh kemaluannya dan wudu sebelum tidur. Nah, maksudnya Pak? Jadi disunahkan untuk orang yang junub, haid, dan nifas setelah berhenti darah untuk membasuh kemaluannya dan berwudu sebelum tidur. Ya. Makan dan minum dimakruhkan untuk melakukan sesuatu dari itu tanpa wudu. Yang terakhir sekali nih, wa yang bagi Allah yuzilu qoblal ghusli sya'ron au zufron. Sebaiknya mereka sebelum mandi tidak memotong rambut dan kuku. Nah, ini. Kebiasaan kan ya. Begitu pula menghilangkan darah, sebab semua itu dikembalikan di akhirat dalam keadaan junub. Tapi ini bukan harus ya Pak ya. Diperintahkan siogianya sebaiknya mereka sebelum mandi tidak memotong rambut dan kuku. Karena ketika kita dalam kondisi junub, maka itu bagian dari tubuh kita kan. Apakah menjadi tidak boleh? Boleh saja. Tetapi sebaiknya tidak begitu. Nah, kelar-kelar ya. Alasannya pali anadzalika yaridu fil akhirati junuban. Karena sesungguhnya mereka itu atau itu semua akan dikembalikan di akhirat dalam kondisi junub. Wajaza takashfulahu ailil husli, diperbolehkan untuk membuka aurat ketika mandi di tempat yang sepi atau di samping orang yang diperbolehkan untuk melihat auratnya. Ini boleh ya, hanya boleh saja.
Wa jaza takassufu lahu ail ghusli fi khalwatin aw bi hadratiman yajuzu nadruhu. Dibolehkan membuka semua badan kita itu ketika mandi. Tujuannya apa? Untuk ngalirnya lebih kencang. Fi khalwatin, dalam kondisi sepi, au bi hadratiman, atau dengan datangnya orang, yajuzu yang boleh nadru untuk melihatnya. Ila auratihi, melihat auratnya. Kazaujatin, kaya bojone dewi, istri sendiri boleh Pak. Wa amatin, dan budak dulu. Sekarang budak nggak boleh, membantu bareng, ya masalah. Wasatru afdolu, nah ini ujungnya nih, bahasa Arab itu luar biasa. Wasatru afdolu, tapi lek nutup lebih sama. Nah, endingnya itu ya cakep kan ya. Wasatru afdolu. Jadi gini. Rasulullah telah melakukan juga ya. Cuma prakteknya itu tidak sehelai atau tidaknya. Jadi sampean misalkan sama istri untuk mengeratkan hubungan kita, ini nggak ada perempuan kan nggak apa-apa ya. Nanti videonya didengar nggak apa-apa deh. Nah, itu nanti mandi bersama ya dalam kondisi sepi, tidak ada orang, atau mau mandi bersama artinya dalam kondisi berdua. Yang penting orang itu boleh melihat kita. Siapa di antaranya? Istri boleh kan melihat kita ya. Maka diperbolehkan untuk tidak memakai apapun, itu boleh. Bukan seru-seruan ya, supaya misalkan sudah tua nih, kayaknya kau perlu inovasi misalkan, boleh saja. Wah, si muda apalagi, boleh aja. Tapi asatru afdolu, kalau kita ditutupi itu lebih utama. Jadi koyo risi-risi gimana? Ya tentu ya. Waharuma, dan menjadi haram membuka yang boleh tadi. Ingkana, jika ada sumaman yahrumu nadruhu ilaiha. Kalau ada orang yang tidak boleh melihatnya, menjadi boleh. Atau jika ada orang yang tidak boleh melihatnya, maka menjadi haram kita membuka itu semua ya. Nah, bagaimana di kolam renang? Wah, ini masalah kan Pak? Ya, jarang orang mikirin gitu ya Pak ya. Jadi ya juzu diperbolehkan untuk membuka kita ini kalau memang tidak ada orang yang tidak boleh melihatnya. Nah, kalau ada orang yang tidak boleh melihatnya, boleh nggak? Yuk, nggak boleh toh. Tapi kan boleh kebanyakan orang. Nah nih, ini bedanya ngaji sama enggak nih Pak nih. Ya. Tapi aku nggak ngelihat, bohong. Oh, saya miring. Lah miring piye? Miring tapi kayak ngintip-ngintip toh. Sebentar ini nggak ini. Jadi Allahu Rabbi. Begini ngaji tapi prakteknya nanti yang kaya nih bikin kolam renang muslimah ya. Nih Pak Haji nih bikin kolam renang muslimah gitu. Atau diganti waktu lah, jadwal muslimah, jadwal muslim gitu. Nah, kalau nyampur-nyampur ya alhamdulillah. Pakai alhamdulillah lagi kan ya. Ya Allah, segala puji bagi Allah. Nah ini kadang alhamdulillah dipasang semau-mau ini dewi. Ya Allah. Kama haruma fil khulwah, sebagaimana seperti diharamkannya dia dalam kondisi khulwah atau sepi, bila hajatin, jika tanpa hajat. Wa halla fiha li adna gharadin. Nah, ini yang terakhir nih. Wa adna fiha, boleh membukanya bila ada minimal hajat seperti keterangan nanti ya. Maksudnya gini, jika dalam kondisi tertentu yang dibutuhkan adanya, kalau hal yang kondisi tertentu kan beda ya Pak, menjadi boleh. Seperti misalkan ya, ini terlepas dari mandi. Orang melihat auratnya perempuan tentu tidak boleh apapun alasannya. Nah, sekarang dokter-dokter spesialis kandungan laki atau perempuan kebanyakan rumah sakit itu laki-laki. Yang kita pelihara selama ini tidak ada yang melihat kecuali suaminya, dokter lihat juga itu. Boleh nggak? Boleh. Kondisinya sudah harus dioperasi sekarang. Ini lain pasal ya, bukan mandi loh ya, lain pasal nih. Soal melihat maksudnya, ada korelasi tadi itu. Sebenarnya nggak boleh, tapi kalau nggak ditangani si dokter spesialis kandungan yang adalah laki-laki, meninggal istri kita, mau meninggal atau mau kan gitu. Walaupun
Termasuk istri saya tuh nggak kesel juga gitu ya. Harus gimana ya? Saya moto video itu waktu anak lahir itu. Kebetulan yang terakhir tuh ikut-ikutan kayak orang kaya gitu karena nggak keluar-keluar gitu. Memang ditutup Pak, di sini ke sini tutup, yang ke bawah ditutup gitu dan ada perempuannya, yang sini dikerjain. Tapi kan geser-gesernya pisau juga tetap aja karena dibenerin lagi. Saya lihat ke atas lagi. Bapak jangan khawatir nanti putra putri kita enggak langsung dilihat, enggak, tetap sebagian sini tertutup, yang dibedah aja gitu. Tapi kan tetap saja walaupun nggak mungkin lah ya kalau dalam kondisi tertentu waktu terbatas kemudian memikirkan hal yang lain, kecuali orang aneh ya, orang normal kan nggak keburu itu. Tapi yang afdol tetap saja seandainya ada maka bisa afdol yang dokter perempuan. Kalau yang bayar itu boleh dia asrama haji. Sampean silakan datang ke asrama haji ya. Nggak pakai BPJS loh ya. Yang bayar total konten boleh milih dokter tuh. Tapi kalau BPJS lah buru-buru milih Pak, dilayani bagus. Bener ini saya ngomong. Nah, sampean datang ke rumah saya haji, bawa uang segepok, saya nggak BPJS, pilih dokter kandungan perempuan boleh. Atau yang BPJS juga boleh kalau pas kebetulan ada. Nah, kalau emang tidak, terserah Bapak adanya ini kan gitu. Makanya wahai para aghnia yang banyak duit, anaknya ada yang jadi dokter spesialis kandungan. Biar apa? Biar nanti orang yang mengandung diselesaikan dengan orang ahli kandungan yang perempuan. Sampai di sini sudah lewat waktunya nih. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Kalau ada salah, ingetin saya. Saya bukan orang pinter ya. Saya ya kalau ada salah, saya memaklumi dan saya menyadari tanpa harus membela diri. Mudah-mudahan kita tidak bermaksud menggurui, tapi bermaksud kita sama-sama apa yang belum sesuai, baik datang dari kita atau dari antum semua, kita mencari kesesuaian Rasulullah dan Allah perintahkan kepada kita. Demikian, ada yang bertanya? Kalau udah siang, nah Pak Haji menanya? Nah, silahkan. Enggak ada? Ya sudah. Oke. Bukan di kolam renang dan seperti di asrama itu kan satu untuk orang banyak, tidak mungkin orang random melihat ya. Nah, itu termasuk tadi darurat atau rumah ini. Kemudian di gunung-gunung itu masih Pak, saya di daerah Sumbing, Joro, yang mandinya umum itu kan panduran gitu. Jadi jarang orang itu punya kamar mandi sendiri, sumur sendiri di rumah. Mandinya ke bilik atau ke panduran itu. Iya, paham. Nah, itu apakah termasuk tadi darurat itu? Jawabnya angel. Zaman dulu kita kecil kalau di Jakarta nyaris nggak ada ya Pak? Iya. Jadi orang boro-boro mikir kamar mandi di rumah. Sampai kebelet pun kita harus lari ke kali toh. Saya ngalamin tuh tahun 70-an, tahun 80-an itu. 70-an, 80 udah mulai agak maju. Minimal kalau toh dalam kondisi itu kita berarti ditutupi. Tidak bral gitu. Bral itu ya jawabannya itu Pak. Karena apa terus kita nggak mandi atau terus kita nunggu yang bagus yang kedua lagi. Bareng-bareng itu kan karena waktunya bareng bro. Nah, sampai nyuri waktu pas orang belum datang duluan. Itu solusi nih, akal-akalan aja nih. Akal-akalan tapi bener. Lah kalau malah wah sing aku goleki urung teko. Nah, ini masalah ini. Pura-pura nggak doyan tetapi curi-curi gitu. Kira-kira itu jawabannya. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak. Nah, permasalahan yang muncul sekarang yang di kota atau di desa Pak, kolam renang udah pasti ya. Kemudian pemandian air panas. Pemandian air panas pun tergantung uang tuh. Kalau uang kita ada. Saya orang Tegal, kalau ke Guci, saya punya uang, nah mandilah yang sendiri, ada, ya kan? Yang duitnya pas-pasan, hanya buat bayar yang lain, ya mandilah bareng-bareng di situ. Nah, bareng-bareng di situ itu minimal kita harus pakai pakaian. Dan jangan nyuri-nyuri kesempatan, Pak. Walaupun udah tua-tua, kadang juga mudaan ya. Nah, ini. Nah, jadi, hajat kita utamakan terlepas dari ketidakmampuan kita untuk menghindari itu semua.
Pun. Baik, semoga manfaat. Kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari kesalahan mohon dimaafkan. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.